Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi sama aku Muhammad Akbar Faruqi dengan NIM C2402110. Nah, jadi sekarang ini saya baru selesai melakukan praktikum reproduksi tahap 2, yang dimana tadi itu kita mengukur diameter dari telur-telur dari gonat itu sendiri. Nah, jadi untuk tahapannya sendiri itu ada banyak tadi. Untuk yang pertama itu yang pastinya kita siapin dulu gonat yang telah disediakan. Kemudian gonat tersebut kita potong menjadi 3 bagian, yaitu eh, anterior, middle, dan posterior, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, untuk itu sendiri kita bagi menjadi, dari satu kelompok saya bagi menjadi 3 bagian. Ada yang megang di anterior, middle, dan juga di posterior. Nah, oke teman-teman, jadi praktikum reproduksi tahap 2 itu yaitu membahas tentang fekunitas dan diameter telur. Nah, yang pertama, mari kita pahamin dulu konsep dasarnya. Fekunitas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Nilai ini juga dikenal dengan istilah fekunitas mutlak. Selain itu, ada juga fekunitas nisbi, yaitu jumlah telur persatuan berat atau panjang tubuh ikan. Menurut rilis tahun 1972, fekunitas total adalah jumlah keseluruhan telur yang terdapat dalam gonat ikan. Sementara itu, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari sebuah telur yang dapat diukur menggunakan mikrometer berskala. Dari ukuran diameter ini, kita bisa mengetahui tahapan perkembangan telur ikan menjelang pemijahan. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu ada untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengukur ukuran telur untuk melihat perkembangan individu sebelum memijah, dan yang terakhir ada menduga produktivitas serta potensi produksi dan dari suatu populasi ikan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke prosedur praktikum. Pertama-tama, sampel gonat ikan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Setelah sudah dibagi, masing-masing bagian ditempatkan ke cawan petri yang sudah diberi aquades cukupnya. Nah, kemudian langkah berikutnya itu bagian gonat tersebut yang udah dibagi tadi itu kita burai teman-teman, dan dihancurkan agar telur-telurnya dapat terlepas dan lebih mudah diamati. Nah, setelah selesai kita burai, ambil sampel telur menggunakan pipet tetes, dan kita ambil itu perkiraan sekitar 75 butir telur, lalu pindahkan ke preparat yang udah disediain. Nah, setelah preparat siap, kita amati menggunakan mikroskop. Nah, dari pengamatan ini kita lakukan perhitungan ukuran atau diameter telur satu persatu hingga mencapai 75 telur. Untuk cara sendiri yaitu kita ukur dulu diameter satu telur yang kita dapati. Misalnya kita dapatin satu telur itu ukurannya 0,45 diameternya yang terdapat di pengukuran di dalam mikroskopnya itu. Jadi kita bisa ngelihat ada semacam penggaris yang ada di dalam mikroskop untuk mengukur ukuran dari telur ikan itu sendiri. Nah, untuk cara ngitungnya itu dari 0,045 misalnya yang kita dapat tadi itu kita kaliin 0,1. Nah, setelah itu hasil pengamatan menunjukkan bahwa ukuran diameter telur itu bervariasi, mulai dari yang terkecil itu yang saya dapatin tadi itu 0,007 hingga yang terbesar itu mencapai 0,090. Nah, perbedaan ukuran ini menandakan tahapan perkembangan telur pada ikan menjelang pemijahan. Nah, teman-teman,
Mungkin itu aja sedikit penjelasan praktikum mengenai fekulitas dan diameter telur dari praktikum reproduksi tahap 2 ini. Nah, dari kegiatan ini tuh kita bisa lebih memahami bagaimana potensi reproduksi ikan dipelajari melalui jumlah dan ukuran telurnya. Nah, mungkin itu aja, sekian dari aku. Kurang lebih yang mohon maaf. Kalau aku ada salah juga mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya teman-teman.